Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah yang semoga dirahmati Allah, bersama-sama dengan umat Islam semuanya dari segala arah dan penjuru dunia, dari Sabang sampai Merauke, tak henti-hentinya mengumandangkan alunan suara takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil. Bahkan sebagian masyarakat kita pada malam hari raya Idul Fitri dilakukan takbir keliling yang sudah menjadi budaya. Hal ini sesungguhnya merupakan perwujudan kebahagiaan setelah berhasil memenangi ibadah puasa, atau sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang telah kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tasbih kita tujukan untuk mensucikan Allah dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa kalimat tahmid sebagai puji syukur juga kita tujukan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Allah, Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Pemirsa rahimakumullah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hari Raya Idul Fitri adalah merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa, yaitu untuk mencapai derajat takwa. Kata Aid berdasar dari akar kata ada ya'udu, yang artinya kembali, sedangkan fitri bisa berarti buka puasa untuk makan dan bisa berarti suci. Adapun fitri yang berarti buka puasa berdasarkan akar kata iftar, sighat masdar dari aftara yuftiru, dan berdasar hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Anas bin Malik, tak sekalipun Nabi Muhammad SAW pergi untuk sholat hari raya Idul Fitri tanpa makan beberapa kurma sebelumnya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW makan kurma dalam jumlah ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, makna Idul Fitri berdasarkan uraian tadi adalah hari raya di mana umat Islam untuk kembali berbuka atau makan. Oleh karena itulah, salah satu sunnah sebelum melaksanakan Idul Fitri, sebelum melaksanakan sholat Id adalah makan atau minum, walaupun sedikit. Hal ini untuk menunjukkan bahwa hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu waktunya berbuka dan haram untuk berpuasa. Sedangkan kata fitri yang berarti suci, bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, keburukan, berdasarkan dari akar kata fatara yaftiru dan hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Idul Fitri bisa berarti kembalinya kita kepada keadaan suci atau keterbebasan dari segala dosa dan noda sehingga berada dalam kesucian atau fitrah. Jadi yang dimaksud dengan Idul Fitri
dalam konteks ini berarti kembali kepada asal kejadiannya yang suci dan mengikuti petunjuk Islam yang benar. Bagi umat Islam yang telah lulus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya sehingga menjadi suci kembali, seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Pemirsa rahimakumullah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Jawa, hari raya Idul Fitri disebut juga dengan istilah lebaran. Lebaran mengandung maksud lebar, lebur, luber, dan labur. Lebar artinya kita akan bisa lebaran dari kemaksiatan. Lebur artinya lebur dari dosa. Luber artinya luber dari pahala, luber dari keberkahan, luber dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Labur artinya bersih, sebab bagi orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa, maka hati kita akan dilabur menjadi putih bersih tanpa dosa. Makanya wajar kalau mau lebaran rumah-rumah banyak yang dilabur. Hal ini mengandung arti penting bahwa pembersihan zahir di samping pembersihan batin yang telah dilakukan. Adapun terkait hidangan khas waktu lebaran yaitu ketupat. Dalam bahasa Jawa, ketupat diartikan dengan mengaku lepat atau mengakui kesalahan. Bentuk segi empat dari ketupat mempunyai makna kiblat papat limau pancer, yang berarti empat arah mata angin dan satu pusat, yaitu arah jalan hidup manusia. Kemanapun arah yang ingin ditempuh manusia, hendaknya tidak akan lepas dari pusatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kemanapun manusia menuju, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa rahimakumullah yang semoga dirahmati Allah, adapun rubinya membuat anyaman ketupat dari janur mencerminkan kesalahan manusia. Warna putih ketupat ketika dibelah melambangkan kebersihan setelah bermaaf-maafan. Butiran beras yang dibungkus dalam janur merupakan simbol kebersamaan dan kemakmuran. Janur yang ada di ketupat berasal dari kata ja-anur, bermakna telah datang cahaya, atau janur adalah sejati nur atau cahaya. Dalam arti lebih luas, berarti keadaan suci manusia setelah mendapatkan pencerahan cahaya selama bulan Ramadan. Adapun makna filosofis santen yang ada di masakan ketupat adalah nyuwun ngapunten atau memohon maaf. Dengan demikian, ketupat ini hanyalah simbolisasi atau mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah mohon ampun dari segala kesalahan. Hal ini merupakan makna filosofis dari warna putih ketupat jika dibelah menjadi dua. Sedangkan janur melambangkan manusia yang telah mendapatkan sinar ilahiyah atau cahaya spiritual atau cahaya jiwa. Anyaman-anyaman diharapkan memberikan penguatan satu sama lain antara jasmani dan rohani. Pemirsa rahimakumullah yang semoga dirahmati Allah, pemaknaan hari raya Idul Fitri hendaknya bersifat positif seperti menjalin silaturahim sebagai sarana membebaskan diri dari dosa yang bertautan antar sesama makhluk. Silaturahim tidak hanya berbentuk pertemuan formal seperti halal bihalal, namun juga bisa dengan cara menyambangi dari rumah ke rumah, saling duduk bercengkrama, saling mengenalkan dan mengikat kerabat. Apalagi sekarang permohonan maaf dan silaturahim sudah tidak mengenal batas dan waktu, sebab bisa menggunakan jejaring media sosial seperti contoh lewat SMS, update status, inbox di Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Begitulah pentingnya silaturahim sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, melainkan keduanya akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kini kita dengan rasa sukacita dan senang karena menyambut hari kemenangan
Di samping itu kita juga bercampur sedih, dan dengan linangan air mata bahagia kita ditinggalkan bulan Ramadan yang penuh berkah, maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran dan hikmah, faidah dan fadilah yang kita dapatkan. Kini bulan Ramadan telah berlalu, tapi satu hal yang tidak boleh meninggal kita dan harus tetap bersama kita, yaitu spirit atau semangat dan akhlakiah puasa Ramadan. Sehingga 1 Syawal harus menjadi imtidad, lanjutan Ramadan dengan ibadah serta kesalehan sosial. Sebab kata Syawal itu sendiri artinya peningkatan. Inilah yang harus mengisi 11 bulan ke depan dalam perjalanan hidup kita. Pemirsa rahimakumullah yang semoga dirahmati Allah, mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.